Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan menyampaikan penyebab indigo yang kedua. Jadi di video sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan penyebab indigo yang pertama. Dan di video ini kita akan bahas terkait penyebab indigo yang kedua. Nah, apa penyebab indigo yang kedua ini? Jadi dalam buku ini disebutkan indigo yang kedua ini disebabkan oleh wirothi tasalsuli. Jadi turun menurun dari leluhurnya, atau yang kita ketahui adalah jin nasab. Jadi orang terganggu jin nasab ini sangat berpotensi indigo, sangat berpotensi punya kemampuan spiritual di situ. Jadi apa itu nasab kan gitu? Sebelum kita mengertikan apa itu jin nasab Jadi nasab itu sendiri adalah sedarah gitu. Sedarah yang punya garis turunan. Jadi keturunan atau kerabat, atau dalam bahasa itu istilahnya itu keturunan yang didapat dari pernikahan dan memiliki ikatan darah di situ. Itu nasab di situ. Seperti siapa? Seperti kita dengan saudara kita kandung, kita dengan orang tua, itu ada hubungan nasab. Kita dengan kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, Itu dari nasab ini kita jadi kesimpulannya gini, jin nasab itu adalah jin yang diturunkan atau diwariskan secara vertikal, Jadi dari atas, yaitu oleh ayah kita, kakek kita, nenek kita, buyut, siapa lagi ke atasnya, atau secara horizontal, dari paman, bibi, saudara, Ini pun terjadi karena apa? Karena paman, bibi, saudara itu nanti ke atasnya kan ketemu dengan orang tuanya, Seperti itu, tetap segaris nasab. Nah, jadi jin nasab ini adalah jin yang berasal dari leluhur, baik dari orang tua, kakek, buyut, atau yang pernah bekerja sama dengan bangsa jin. Jadi orang tua, leluhur yang pernah melakukan kerjasama dengan bangsa jin, melakukan ritual-ritual dengan bangsa jin, di mana dia mendapatkan kemampuan, keahlian, yang dibantu oleh jin, maka akan berpotensi ke bawah itu jin nasab, memberikan warisan namanya jin nasab. Seperti itu. Jadi seperti apa? Misalkan jin memberikan kepada leluhur kita tersebut ilmu, misalkan anti bacok, kesaktian, ilmu kanuragan, khodam, pusaka, atau semacamnya di situ. Jadi leluhur kita mendapatkan ini kemampuan spiritual di situ, dan otomatis kemampuan itu diberikan oleh bangsa jin. Jadi sama-sama mendapatkan kesenangan. Orang tuanya dibantu, dan orang tuanya juga ketika jin ini membantu, jin kan pasti nggak gratis, Jin pasti minta sesuatu dari orang tua kita atau leluhur-leluhur kita, atau siapapun yang bekerja sama dengan jin. Misalkan dia minta sesajen, dia minta ini harus begini, minta ritual ini, minta bla 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 dan seterusnya, atau bahasa kita itu tumbal. Jadi saling mendapatkan manfaat, saling mendapatkan kesenangan di situ. Nah, sehingga terjadilah kerjasama di situ. Nah, orang tua kita, leluhur kita mungkin nggak tahu ilmunya, sehingga dia nggak sadar bahwa gangguannya itu ketika orang tua itu nanti sudah melemah, atau mungkin meninggal. Nanti perjanjian ini tidak cukup di situ, tapi perjanjian ini akan dipakai kesempatan oleh bangsa jin untuk menghantam, untuk menghancurkan anak turunannya.
Jadi mencari perjanjian baru dengan anak turunnya gitu kira-kira. Maka dari itu tergantung nanti ya anak itu mau terima atau enggak. Seperti itu. Nah, secara umum keturunan yang akan diikuti oleh jin nasab adalah labil secara mental, yang suka marah, emosi tinggi gitu kan ya. Pokok masalah-masalah secara kejiwaan yang bermasalah itu akan berpotensi akan diturunin oleh khodam-khodam leluhurnya. Atau mungkin pertumbuhan fisik yang tidak normal dan lebih lambat, sering ada masalah kesehatan pada sebagian kasus. Atau mungkin anak kesayangan dan keturunan yang merasa dikecewakan atau ada rasa tidak puas terhadap anggota keluarga yang menjadi awal nasabnya. Jadi ini yang secara umum ya. Dan dari mana lagi selain itu, secara genetik juga akan bisa, secara golongan darah nanti akan bisa. Jin nasab itu turun menurun nanti. Seperti itu. Jadi yang ada kesamaan, intinya ada yang kesamaan secara nasab itu akan berpotensi nanti diturunin oleh leluhurnya tadi. Misalkan nih. Jadi yang melakukan ritual ya, itu adalah nenek kita, kakek kita. Kakek kita menikah dengan nenek, terus anak ya menjadi anak adalah orang tua kita. Orang tua kita itu yang ternyata yang segenetik dengan kakek itu bapak gitu. Setelah itu bapak menikah dengan ibu kan. Bapak menikah dengan ibu punya anak ya, punya anak dua misalkan. Satu kita, yang kedua satu laki, yang kedua perempuan. Dan ternyata yang sama genetik dengan bapaknya yang perempuan, maka yang perempuan ini yang akan berpotensi diturunin dengan khodam itu. Jadi cari yang ada kesamaan di situ, teman-teman semuanya. Jadi luar biasa. Kenapa cari yang sama? Ya ngapain ya? Bingung-bingung nyari yang lain. Gitu. Spare part Honda akan klop dengan apa? Dengan barang Honda gitu loh. Nggak perlu modif lagi. Gitu. Jadi luar biasa nanti gangguannya itu, ya. Nah, biasanya teman-teman semuanya, ya kan, jin nasab ini, ya kan, jin nasab ini memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan, memiliki keahlian, ya, wirothi tasalsuli, ya kan, atau nasab. Di antaranya, jadi orang-orang yang memiliki gangguan indigo, dia punya indigo dari sebab jin nasab itu dia bisa mengobati biasanya, ya. Jadi bisa mengobati, jadi pesakit tiba-tiba bisa mengobati tanpa belajar. Dan biasanya pasiennya selalu sembuh. Jadi kalau udah ada yang bisa ngobatin, ini potensinya adalah dia jin nasab di situ. Jadi ilmunya itu diwariskan dari leluhurnya langsung secara vertikal begitu. Yang kedua bisa menerawang. Jadi pesakit tiba-tiba bisa menerawang gitu. Ini bisa menerawang, bisa melihat ini, bisa ngeramal ini, itu dan sebagainya. Yang selanjutnya suka wirid-wirid bid'ah, ya kan. Ya, pesakit suka sekali atau cenderung dengan wirid-wirid bid'ah. Biasanya jin ini datang dari leluhurnya yang suka wirid-wirid yang tidak syar'i, dan jinnya juga jin muslim yang suka bid'ah di situ. Jadi nanti ada jin muslim ya yang jadi jin itu sama seperti kita teman-teman semuanya. Jadi ada jin yang mukmin yang lurus gitu ya. Nanti jin yang mukmin yang lurus, dan jin yang selalu yang bermaksiat. Jadi melakukan ketaatan juga, kemaksiatan juga. Nah, seperti ini adalah fasik, jin fasik. Yang ketiga adalah jin kafir. Jadi ada kan jin-jin yang dia itu ternyata ketika dibacakan ayat kursi dia juga baca ayat kursi. Kita bacakan apalagi ya, ayat terakhir Al-Baqarah dia juga baca ayat terakhir Al-Baqarah. Kenapa? Karena dia muslim, tapi dia melakukan kemaksiatan. Nah, seperti itulah fasik namanya, seperti itu ya. Menerawang ya, suka wirid-wirid. Dan selanjutnya jin-jin ya yang menjaga ya. Jadi dia itu punya khodam yang menjaga majikannya. Jadi kita sebagai manusia ini ya yang terindikasi jin nasab dianggap sama jin itu adalah majikan yang perlu dijaga, ya kan. Jadi seringkali jin ini membuat sakit atau celaka siapa yang menyakiti majikannya. Jadi ada orang yang mengganggu kita itu dia udah kena sakit. Atau bahasa lainnya mandi pengucap. Mandi pengucap itu apa? Perkataannya tajam, ya kan? Perkataannya tajam. Ya, dan menjadi kenyataan. Saya pernah bukan pernah cerita, teman saya punya seperti ini, kemampuan seperti ini. Jadi dia ada yang ngebut gitu ya, ngebut, dia ngomong dia, manter tabrak. Nah, bahasa Maduranya begitu. Semoga kamu kecelakaan. Betul dia kecelakaan betul.
Subhanallah. Dan mati orangnya. Ya, terus teman saya ini bilang, saya sudah membunuh 2 orangnya. Loh kok bisa? Iya, ketika ada orang yang berkendara begini, saya ucapkan begini. Semoga kamu mati dengan tabrakan. Betul, dia mati itu. Subhanallah. Mati pengucap namanya. Bahkan dia pernah kerja di Jepang, ya, kerja di Jepang sebagai pelaut juga. Ya. Terus dia bilang pada waktu itu dia bilang dia itu dibully lah sama seniornya begitu. Terus dia bilang kepada pemimpin kapal itu, kamu tidak akan mendapatkan ikan selama 1 hari. Dan betul, pada waktu belayar itu dia tidak mendapatkan ikan, katanya, ceritanya seperti itu. Subhanallah. Ya. Sumpah serapahnya menjadi kenyataan. Cukup membayangkan orang yang telah menyakitinya, maka orang itu akan celaka sesuai dengan yang dibayangkan. Jadi keahlian-keahlian tersebut di atas akan lebih aktif dan memiliki pengaruh setelah pendahulunya sudah tua. Jadi ketika leluhurnya itu sudah lemah, tua, otomatis kan nggak bisa aktif lagi toh. Maka keaktifannya ini akan menurun kepada anak cucunya tadi. Dan ini ketika meninggal leluhurnya, maka sempurnalah kemampuan ini pada anak tersebut. Seperti itu ya. Jadi keahlian-keahlian yang diwariskan baik secara sengaja atau nggak sengaja di situ. Karena ada juga yang diwariskan secara mimpi, ada yang perjanjian, nak kamu nanti akan saya berikan ilmu begini. Atau mungkin mau nggak mau dia itu mendapatkan cahaya seperti tadi yang saya sampaikan di cerita video sebelumnya. Cahaya yang masuk ke kepalanya dan seterusnya. Jadi ini adalah ciri-ciri ya, warisan-warisan jin ya dari leluhurnya. Atau mungkin ada warisan-warisan lain dari leluhurnya. Seperti apa? Seperti leluhurnya punya barang-barang pusaka. Ada tombak lah, ada keris lah, ada apalagi jimat-jimat atau mungkin yang lainnya. Jadi nanti secara sadar atau nggak sadar, ya kan, anak turun ini menerima warisan jin nasab ini, ya. Jadi seperti otomatis itu akan terima. Dia mau atau nggak mau dia akan tetap masuk, akan terkoneksi di situ. Jadi kita harus pekah ya teman-teman semua. Maka dari itu solusi ya untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan salah satunya adalah kita harus jujur kepada peruqyah ya. Ketika peruqyah tanya panjang lebar, dan memang harus peruqyah tanya panjang lebar. Karena apa? Karena peruqyah tidak bertanya kepada panjang lebar, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Dan di sini butuh kerjasama dengan pasien agar pasien bisa menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Seperti itu. Agar apa? Agar akar masalahnya segera terkuak. Dan ketika akarnya kena, cabut, selesai masalahnya. Kurang lebih demikian. Nah selanjutnya jin-jin leluhur ini, jin-jin nasab ini, yang pertama itu ada jenis-jenis yang dari binatang. Ya, misalkan jin nasab dari harimau. Ya. Jadi jin ini tidak berakal ya, tidak mukallaf ya. Jadi biasanya dia melambangkan keberanian dan kekuatan. Nah, biasanya untuk menjaga majikannya dari segala macam bahaya. Jin harimau ini akan sering datang lewat mimpi. Jadi ada khodam harimau. Ya, biasanya itu emosinya tinggi biasanya. Kalau ada seperti itu. Ini jadi hewan. Jadi ada khodam hewan yang mendampingi di situ. Terus yang selanjutnya jin nasab buaya. Biasanya untuk menjadi pawang buaya, jin buaya ini juga akan sering datang lewat mimpinya. Terus selanjutnya jin nasab dari ular, ya kan, berjenis ular. Jadi juga untuk menjadi pawang ular akan sering datang lewat mimpi juga. Ya. Jadi jin-jin dari hewan ini, jin-jin dari binatang ini, jin-jin yang tidak berakal. Jadi mereka sama seperti binatang pada umumnya. Ya. Mereka tidak mendapatkan pahala dan dosa karena mereka tidak dibebani syariat. Ciri-ciri jin ini adalah pesakit akan reaksi seperti binatang tertentu dan tidak akan pernah berbicara. Jadi ketika ruqyah dan ternyata muncul misalkan dia seperti harimau gitu kan ya, terus atau mungkin seperti buaya atau seperti ular ya, ya memang dia nggak bisa ngomong, paling dia gitu doang. Ketika diajak ngomong dia nggak bisa karena dia memang hewan. Maka dari itu kita harus tahu ini ilmunya sehingga kita sebagai peruqyah tidak terjebak. Jadi ketika meruqyah sedang kesurupan dan kesurupan ini adalah kesurupan dari jin khodam binatang, kita itu jangan sok-sokan menceramain dia gitu loh. Karena dia nggak bisa ngomong gitu. Ada juga kan
karena peruqyah itu nggak tahu, dia ngajak omong, dia dakwahin, kamu harus masuk Islam. Ya gimana dia bisa ngomong lah, dia cuma tolak-tolak gini tuh. Jadi di sini ya, jadi jangan jangan ketipu dengan khodam-khodam di situ ya. Jadi alangkah jahilnya apabila ada peruqyah yang mengajak jin ini berdialog atau mendakwahinya ke dalam Islam. Karena apa? Karena jin ini jin hewan, jin tidak berakal, jadi tidak dibebani dengan syariat. Nggak perlu didakwahin, ruqyah aja sampai dia keluar, seperti itu. Nih jin nasab yang pertama yang masuk ke dalam anak-anak yang berpotensi indigo. Yang kedua ya, jin khodam itu jin yang jin yang memiliki keilmuan. Ya. Jin-jin yang memiliki keilmuan di situ. Ya, jin yang dari manusia, bukan manusia, jin yang mempunyai akal. Yang pertama, jin yang bisa ilmu sihir, seperti agar kuat, agar bisa masang susu, atau agar selalu berwibawa. Jadi jin ini punya akal gitu. Yang kedua, jin yang bisa ngobatin. Jin-jin ini adalah jin atau tabib yang di alam jin. Jadi dia itu adalah jin yang bisa ngobatin di alam jin. Bekerja sama dengan manusia sehingga manusia itu juga bisa ngobatin. Tapi ngobatinya itu dibantu oleh jin tadi. Yang selanjutnya jin yang bisa memijat. Jadi hati-hati ketika Anda datang kepada orang memijat yang dimana dia tidak pernah belajar memijat, dia nggak punya skill memijat. Oh, orang tuanya bisa memijat, dia juga bisa memijat. Ini sangat berbahaya. Ya. Dan selanjutnya jin-jin ahli bid'ah di situ. Ya, jin-jin yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada sesuai dengan tuntunannya. Nah, jenis khodam kedua ini adalah mukallaf ya. Jadi mereka dibebani syariat, mereka adalah muslim, kafir dan fasik. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Syiah atau bisa ahli bid'ah. Jadi mereka ketika pesakit reaksi di sini peruqyah bisa mengajaknya berdialog dan mendakwahinya ke dalam Islam. Jadi di sini peruqyah juga harus membedakan kedua jin ini agar bisa memposisikan perlakuannya dengan benar terhadap jin-jin ini. Ya, jadi kita harus sebagai peruqyah harus punya keilmuannya di situ. Jadi jangan semua jin didakwahin gitu lah. Khawatir itu jin hewan yang dimana dia cuma pelongo tolak-tolak gitu ya. Dan dia tidak dibebani syariat di situ teman-teman semuanya. Ya. Jadi itu ada dua jenis jin karakter yang masuk. Nanti ada jin dari karakter yang hewan ya, yang tidak punya akal. Yang kedua adalah jin yang punya akal di situ. Ya, seperti manusia. Ya. Jadi selanjutnya teman-teman semuanya ya, jadi ketika jin ini masuk ke dalam tubuh, maka tubuh ini akan sakit. Ya, atau terjadi ketidakseimbangan lagi. Jadi ketika sudah ada penyakit, maka akan timbul ciri-ciri yang menandakan bahwa seorang itu sakit. Jadi berikut ini ciri-ciri khusus ya, adanya jin nasab dalam tubuh kita. Dari ciri-ciri khusus ini kita bisa menentukan jenis penyakit pasien kita. Setelah kita dapatkan jenis penyakit pasien kita, maka kita tentu bisa menentukan obatnya sesuai dengan jenis penyakitnya. Maka penting sekali diagnosa tepat, diagnosa yang akurat. Jadi di sini teman-teman semuanya, tidak semua peruqyah itu sama. Ya. Jadi peruqyah hanya sekedar bisa meruqyah. Dia bisa membaca, lalu dia muntah dan sebagainya, itu doang. Tapi ada yang mempunyai keilmuan, skill-skill yang dia paham terkait dengan seluk-beluk gangguan jin, bagaimana jin bisa menggoda manusia, bagaimana jin turunan, bagaimana ini jin sihir, bagaimana ini jin khodam, bagaimana ini jin yang mengganggu psikis, bagaimana ini kita harus bisa memilih gitu loh kalau kita meminta bantuan peruqyah. Dan jangan disamakan juga antara peruqyah A dan peruqyah B. Peruqyah satu dengan peruqyah lain jangan disamakan. Saya udah ruqyah di situ, enggak ada hasil. Jangan seperti itu. Carilah peruqyah yang lain yang lebih mumpuni gitu loh. Sama seperti dokter, ada dokter umum, ada dokter yang abal-abal ya, ada yang perawat yang ngaku dokter ya, ada yang dokter spesialis. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya adalah ciri-cirinya ya. Orang-orang yang terkena jin nasab itu diantaranya yang pertama menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya. Misalkan ada leluhurnya penyakit jantung, anaknya juga penyakit jantung, cucunya penyakit jantung. Ini di situ ada indikasi ada gangguan jin nasab dalam keluarga itu. Yang selanjutnya sering mimpi bertemu dengan leluhurnya, mimpi dengan mbah, mimpi dengan kakek, nenek dan seterusnya. Ya, itu berpotensi adalah jin-jin leluhur. Yang selanjutnya perut selalu bermasalah. Ya, ada masalah di perutnya. Ya. Yang keempat, indigo sejak kecil. Dari udah kecil ini dia sudah indigo di situ.
Nah, inilah indigo yang diwariskan oleh jin nasab tadi. Yang selanjutnya bisa merasakan hal-hal gaib sejak kecil. Ya, tiba-tiba bisa mengobati tanpa mempelajarinya. Nah, hati-hati nih. Ada orang yang bisa ngobatin tanpa belajar. Jangan didatengin, dia pakai pakai khodam. Dia bisa mijet tanpa belajar. Berarti itu pakai khodam. Ya, seperti itu ya teman-teman semua ya. Dan selanjutnya yang ketujuh, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi atau menjaganya. Jadi dia itu setiap harinya, setiap waktunya itu seperti ada yang menjaga dia tuh, ada yang ngawasin dia itu. Tapi nggak ada ketika dia nggak ada. Nah seperti itu. Terus mata mudah pegel. Jadi bagian di antara kedua mata atas hidung sering pegel. Ada yang menarik-narik. Nih bagian antara kedua mata di atas hidung nih. Nah di sini pegel. Ini biasanya kalau bahasa teman-teman saya sebelumnya itu yang indigo ini ada mata ketiga di sininya. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya mimpinya jadi kenyataan. Ya, mimpinya jadi kenyataan teman-teman semuanya. Subhanallah ya. Terus selanjutnya firasatnya jitu, ya, bisa menebak dengan jitu. Jadi kepekaan firasat ini memang betul manusia itu secara manusiawi ada firasat. Tapi khusus ya, yang firasatnya ini ditunggangi setan, ada gangguan jin di situ, ada jinnya, maka firasatnya selalu jitu. Tanpa belajar, tanpa kenal, tanpa mengetahui, langsung jitu. Oh, nanti kayaknya akan hujan deh. Betul, nanti sore hujan. Nanti kayaknya si A akan meninggal. Betul, si A meninggal. Oh, nanti akan terjadi kecelakaan pada si B, dan betul terjadi, si B akan meninggal. Meninggal karena kecelakaan, dan seterusnya, macam kasus itu. Jadi firasatnya itu selalu gitu. Oh, nanti akan ada rezeki, nanti akan begini, akan begitu, dan seterusnya. Ya. Jadi firasatnya itu gitu. Beda dengan firasat-firasat yang normal. Oh, kayaknya nanti hujan ya. Ternyata nggak hujan itu. Selanjutnya ketika berada di suatu tempat, merasa pernah di tempat tersebut, ya, deja vu, ya, ciri-cirinya nanti pernah mengalami hal yang sama. Oh, kayak saya sudah di sini kemarin ya. Nah seperti itu, merasa ya, itu udah deja vu ya. Yang selanjutnya sering bermimpi berada di zaman atau pada masa lalu, ya. Yang selanjutnya sering melakukan sesuatu di luar kesadaran. Jadi dia itu misalkan dia itu tertidur tapi dia melakukan aktivitas itu. Yang selanjutnya yang ke-14, emosi kadangkala meledak dan tidak terkendali. Yang selanjutnya sering bermimpi didatangi binatang seperti harimau, kera atau buaya. Ya. Yang ke-16 merasa sakit pada bagian tubuh tertentu seperti pinggang, punggung, leher atau mata. Ya. Ini ciri-ciri nasab ya. Jadi sering mata, pelipis di sini, sering pinggang ya. Terus kepala ya, terus pundak ya, leher, pundak, sepanjang ruas tulang belakang. Ini pasti merasa sakit di bagian itu. Sering punya keluhan di situ. Dan selanjutnya adalah peka terhadap tempat-tempat angker. Ya, kadangkala sampai kesurupan di tempat-tempat angker. Nah, itu adalah ciri-ciri ya, orang yang terindikasi indigo karena jin nasab di situ, teman-teman semuanya. Maka dari itu sangat penting kita ketahui penyebab indigonya, sehingga nanti kita bisa tahu akar masalahnya di sini, dan akan mudah penyelesaian dan untuk pengobatannya, dan tepat juga obatnya, teman-teman semuanya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan ciri-ciri indigo ya, penyebab indigo karena jin nasab ya. Oke, insyaallah semoga bermanfaat ya. Moga-moga bisa menjadi wawasan kita, sehingga dengan pengetahuan ini kita nanti bisa melihat apakah anak-anak kita indigo atau bagaimana, seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Insyaallah kita di video selanjutnya akan membahas terkait dengan gangguan-gangguan penyebab indigo di sebab yang ketiga, insyaallah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dari saya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.